Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul dengan Mas Tri, salah satu mahasiswa ini. Gimana kabarnya Mas Tri? Oh, alhamdulillah luar biasa. Hari ini diberikan kesehatan dan bisa berkumpul bincang-bincang. Kabar balik gimana, Mas? Alhamdulillah saya juga baik saat ini dan bisa ngobrol dengan Mas Tri. Pada kesempatan ini saya ingin ngobrol, bertanya. Ngobrol santai aja ya. Bertanya nih. Mas Tri kan sebagai mahasiswa. Terus saya ingin bertanya tentang kondisi negara saat ini gimana menurut mahasiswa? Menarik sekali pertanyaannya ya. Nah, kalau boleh jujur ya, kondisi sekarang itu sebenarnya tidak baik-baik saja kalau menurut saya. Tidak baik-baik saja. Menarik ini. Tidak baik-baik saja ya. Ini kenapa kok begitu? Nah, kita lihat saja ya. Hutang negara ini bukan semakin tahun semakin meningkat luar biasa. Bahkan benar. Sampai nggak bisa terhitung lah. Nah, di lain sisi pengangguran di masyarakat itu meningkat. Padahal lulusan tiap tahun berapa aja? Coba kita lulusan mahasiswa. Banyak sih, Mas. Apa dia nggak punya skill? Tapi kenapa kok terjadi? Nah, setelah ini di lain sisi mereka banyak TKI dari Cina berdatangan ke Indonesia dan mereka bekerja di pabrik di negara luar Pulau Jawa. Banyak kan? Banyak. Di Jawa juga banyak. Faktanya begitu sih kalau menurut dari pandangan saya. Jadi melihat kenyataan seperti ini, apakah antum pesimis gitu? Apa gimana? Tentang fenomena pengangguran banyak, tentang hutang setiap hari meningkat, terus TKI pada berdatangan ke negara kita, ini gimana? Ya kalau dibilang pesimis, ya kalau saya pribadi karena saya sudah bekerja ya. Saya bekerja sambil kuliah. Jadi ya gimana? Ya nggak harus pesimis ya seharusnya. Ya soalnya antum udah dapat pekerjaan. Iya. Terus seperti mahasiswa lainnya gimana ini? Ya mereka pasti mengeluhkan ini, cuma mereka berorasi atau demo gitu aja mungkin ya dengan kebijakan. Tapi ya tidak akan merubah kan itu sebenarnya. Ya kan banyak dari teman-teman kita juga kan yang sudah wisuda tapi masih belum mendapat pekerjaan, itu banyak sekali fenomena seperti itu. Terus kalau antum tahu kenapa hal seperti ini kok bisa terjadi itu di negara kita? Kalau menurut saya sih ini sistem yang sudah terstruktur dan sistematis. Jadi kalau di demokrasi itu kan ketika memilih pemimpin, mereka gimana? Siapa sih yang memodali, memberikan modal ataupun dari para pengusaha ikut membantu. Ketika itu kalau yang modalin pengusaha itu dari orang-orang asing atau gitu, ya pasti mereka ketika ada orang asing ya mereka tidak bisa menolak. Hutang balas budi namanya. Ya lebih kayak itu kalau frontalnya begitu mungkin ya nggak begitu juga. Cuma padahal kondisinya itu lulusan tiap tahun ya luar biasa. Iya. Tiap tahun lulusan banyak, tapi jumlah lowongan kerja tapi semakin sedikit ya. Apalagi ada pandemi seperti ini, banyak pabrik-pabrik yang tutup, banyak pekerja yang dirumahkan, semuanya serba kacau ini. Ditambah mereka memberikan kebijakan undang-undang yang menekan para buruh. Akhirnya para buruh apakah bisa? Maksudnya nggak bisa protes ataupun akhirnya cuma protes di jalan-jalan, tapi nggak akan berdampak karena kebijakan kita sudah seperti ini. Iya sih Mas. Jadi solusinya apa agar negara ini menjadi
apa ya, menjadi lebih baik lah, intinya menjadi lebih baik dari sekarang. Solusi yang paling bagus itu menurut saya ya kita kembalikan saja ke yang Maha Kuasa. Kalau aturan yang dibuat oleh Allah, Allah itu ketika membuat peraturan tidak ada yang tidak baik untuk umat, atau karena aturan yang diciptakan itu pasti akan membuat orang itu baik ketika kita mengikuti. Iya, iya. Contohnya hal simpel ketika korupsi misalnya, ketika orang yang korupsi luar biasa itu gimana? Kalau di negara kita bagaimana, Mas? Hukumannya dipotong. Tapi apakah ada efek jera gitu? Gak ada kan, hukuman malah dipotong remisi pelaku korupsi. Jadi itu hukumannya diringankan. Begitu terjadi karena yang korupsi tadi kadang-kadang dari kelompok mereka sendiri. Ya bisa jadi gitu, Mas. Kalau di dalam Islam luar biasa, ketika ada hukum potong tangan kayak gitu ya. Nah, contoh dalam satu negara ataupun satu diterapkan hukum potong tangan, apakah ada yang berani korupsi nanti? Mungkin pikir-pikir panjang dulu. Nah, ketika mereka mau korupsi, gimana ya kalau tangan saya hilang kayak gitu, atau mereka pasti malu akhirnya, dan tidak ada penjara. Nah, biaya negara pun lebih ringan karena beban untuk memberikan makan. Untuk para napi. Nah, kalau sekarang terjadi apa gimana? Overload kayak gitu ya. Iya. Berarti kebijakan yang sesuai dengan agama Allah atau syariat yang diatur oleh Allah itu harus diterapkan. Iya, karena apa ada agama yang mengajarkan keburukan? Nggak ada. Memangnya harus itu ya? Harus, maksudnya syariat Islam harus ditegakkan untuk mengatasi semua masalah ini harus. Nah, kita ketika melihat kondisi Indonesia mayoritas Muslim juga. Iya. Nah, apakah ini bertentangan? Ya juga, nggak bertentangan sih sebenarnya kalau ketika diterapkan, dan seharusnya wajib. Karena kalau kita nggak menerapkan itu ya kita juga berdosa sebenarnya. Tapi nanti kalau selain non-Islam gimana gitu? Ya non-Islam kan tetap hak-haknya itu tetap dijunjung tinggi kan? Iya, dihormati. Sebenarnya nggak ada yang dirugikan dengan menerapkan sistem Islam secara kafah. Ya Bu, tapi itu semua butuh perjuangan, butuh dakwah Kita panjang. harus memahamkan kepada umat dan mendakwahkan ya, mengajak intinya. Iya, begitulah kalau menurut saya. Alhamdulillah. Gitu ya solusinya. Mungkin cukup sekian bincang kali ini. Jika ada waktu kita bisa bincang lagi, Mas Tri. Ya. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Pasti ya. Ya. Alhamdulillah. Diagendakan lagi aja. Ya, oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.